الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mu'azzam alladzi hadana ila tariqil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu kulli imam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal kiram, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Para ikhwan dan akhwat jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang semoga selalu di dalam ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah atas segala limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majelis ini dalam rangka bersama-sama mengambil satu bagian amaliyah yang telah diajarkan oleh mursyid kita Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Karena sejatinya apapun yang dilakukan oleh seorang murid semata-mata hanya untuk berkhidmat kepada mursyidnya, tentunya limpahan keberkahan dari karomah mursyidnya lah yang kelak akan ia dapatkan. Salawat selalu bersenandung salam terlimpah dan tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam majelis ini menjadikan sababiyah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, handai taulan dan famili, Allah sembuhkan dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin. Yang ada hutang piutang, Allah lunaskan dari segala hutang piutangnya dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Tentunya beberapa waktu yang lalu sudah kita melaksanakan riyadhah, latihan-latihan ruhaniyah semasa bulan Ramadan. Nilai-nilai Ramadan semestinya kita dapatkan setelah kita melaksanakan bulan Ramadan tersebut. Jika kita beribadah sangat rajin di bulan Ramadan, tentunya di luar Ramadan tidak mengurangi sedikit pun nilai-nilai ibadah tersebut. Namun kebanyakan orang ketika bulan Ramadan tiba, mereka berlomba-lomba di dalam beribadah. Setelah Ramadan usai, maka usai pula ibadah tersebut. Bagi para ahlu tariqah, orang-orang yang bertariqah, diajarkan oleh mursyidnya bahwa Ramadan yang mereka lakukan itu full selama 1 tahun penuh, bahkan seumur hidup mereka.
Makanya di dalam Sirrul Asrar karangan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah dibicarakan tentang puasanya orang syariat dan puasanya orang tarekat. Puasanya orang syariat, mereka hanya menahan dari lapar dan dahaga, memasukkan sesuatu ke dalam rongga mereka dan menjaga faraj atau kemaluan mereka dari berhubungan dengan istri di siang hari. Cukup hanya demikian. Namun orang-orang yang bertariqah, yang di bawah bimbingan mursyidnya, yang mereka puasakan adalah seluruh panca indera mereka, bahkan seluruh anggota tubuh mereka sampai kepada kalbu mereka yang dipuasakan. Maka hasilnya penggemblengan dan penempaan Ramadan tersebut mereka dapatkan setelah mereka melaksanakan Ramadan. Kita boleh introspeksi diri kita, apa yang kita lakukan di Ramadan kemarin dan dampak apa yang kita rasakan setelah Ramadan usai. Apakah kualitas ibadah kita bertambah atau terjadi penurunan secara signifikan? Kita mengevaluasi diri, menghisab, menghitung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, hitung diri kalian sebelum kalian itu dihitung. Jadi sejauh mana? Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan waktu kepada kita, karena waktu yang telah berlalu itu tidak akan pernah terulang lagi. Majlis malam ini kita laksanakan, malam Jumat akan datang tidak sama seperti malam hari ini. Kenapa? Karena dia sudah usai dan berlalu. Tinggal kita yang menghitung-hitung sejauh mana kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, sejauh mana kita melangkah meninggalkan Allah. Kalau kemarin di Ramadan kita berlomba-lomba di dalam ibadah karena dirasakan di sana banyak bonus-bonus yang Allah berikan. Biasanya manusia itu, kebanyakan orang kalau ada bonus baru mau melakukan. Nah, tidak ubahnya seperti itu. Jadi para ahlu thariqah, orang-orang yang di bawah bimbingan mursyidnya, mau Ramadan kah, di luar Ramadan kah, mau bulan apakah, mereka sama beribadah kepada Allah, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak tertentu dengan jadwal-jadwal. Bulan ini harus seperti ini, tidak. Orang-orang ahlu thariqah mereka full beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam. Sehari semalam 24 jam, bahkan seumur mereka, hidup mereka didedikasikannya hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ubudullah hatta ya'tiyakan yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kepada kalian kematian. Karenanya kita para ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya sudah mendapatkan talqin zikir dari mursyid, baik zikir zahar sampai kepada zikir khafi, dan itu yang selalu dikelola. Lisannya basah di dalam zikrullah, qalbunya pun selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud di dalam ayat Allah, fadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan menyebut nama kalian di dalam
zatku. Aku akan mengingat kalian. Makanya dalam pembahasan kemarin di malam Kamis, kata Sabit Al-Banan, aku kata Sabit Al-Banan mengetahui kapan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namaku di dalam zatnya. Lalu yang mendengar bertanya, kaget, bagaimana wahai Sabit Al-Banan engkau mengetahui bahwa engkau namamu disebut Allah di dalam zatnya? Kata Sabit Al-Banan, apabila aku berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namaku di dalam zatnya. Nah, kita bersyukur Ismul Zat yang ditanamkan di dalam setiap qalbu murid-murid dari mursyid kita, itu kita kelola dengan baik. Makanya kata Abah, ketika lupa ingatkan, lupa lagi ingatkan lagi, lupa lagi ingatkan lagi, terus kita ingatkan ketika lupa sampai kita lupa kalau kita sedang ingat kepada Allah. Meresap zikir, dari zikir yang lalai menjadi zikir yang ingat, dari zikir ingat menjadi zikir yang hudur. Nah, hudurnya zikir itu di dalam qalbu meresap ke seluruh anggota tubuh mereka, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Setiap peredaran darah mereka itu selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amaliyahnya ulama sufi, ini amaliyahnya para masyayikh tariqah. Kita sudah diberikan itu, tinggal proses. Kenapa guru ulun sudah 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun umpat bertariqah tapi tidak ada rasanya, tidak ada yang berpengaruh di dalam hidup saya. Kenapa? Karena engkau mempunyai tujuan sesuatu yang lain daripada Allah. Kalau tujuan kita semata-mata kepada Allah, kita tidak mencari rasa yang macam-macam. Makanya orang yang bertariqah itu, yang pertama dia yakin dulu kalau mursyidnya itu waliyun min awliyaillah, salah satu wali dari wali-walinya Allah. Bahkan kita mempunyai mursyid yang kamil mukamil. Abah Anom itu predikatnya mursyid yang kamil mukamil. Yakin dulu mursyidnya itu wali Allah, wali yang kamil mukamil. Itu dulu kita fahami, baru bisa kita beramal dengan baik, melaksanakan ijtihad mursyid dengan baik, baru bisa sami'na wa ata'na, baru bisa berkhidmat dengan baik. Bagaimana kita bisa mengamalkan amaliyah tariqah kalau kita sendiri ragu? Makanya dikuatkan keyakinan itu, bahwa kita diberikan Allah hidayah di dalam pandangan hakikat. Kata sebagian ulama, hidayah dalam pandangan hakikat, orang yang Allah jumpakan dengan seorang guru yang mursyid. Makanya kadang-kadang semangat itu turun, kadang-kadang semangat itu naik. Padahal seandainya kita mengetahui kalimat inda dzikri awliya Allah tanzilur rahmah, ketika disebut nama wali Allah itu turun rahmat. Ketika nama mursyid kita disebut dalam satu tempat, ila hadrati mursyidina wa murabbi ruhina Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin, khudur beliau. Seandainya kita tahu, tapi karena keyakinan kita yang kurang, semangat kita yang kendor di dalam amal ibadah tersebut, akhirnya sedikit demi sedikit tergeser. Berproseslah di dalam hidup. Nah, ini yang
harus kita kuatkan. Makanya ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu satu kesatuan yang harus saling kuat menguatkan. Hindari permasalahan-permasalahan. Berusaha dan berupaya setiap apa yang kita lakukan semata-mata untuk berkhidmat kepada mursyid kita. Yang bisa dengan tenaga, yang bisa dengan harta, gunakan harta. Yang bisa dengan pengetahuan, maka pengetahuan itu digunakan untuk mengembangkan apa yang sudah diajarkan oleh mursyid kita. Yang bisa dengan fikiran-fikirannya. Jangan saling menghujat, jangan saling mencaci maki, karena kita tidak diajarkan hal yang demikian. Maka semakin banyak kita mengingat Allah, maka sifat-sifat terpuji itu akan Allah tanam setelah Allah angkat sifat-sifat tercela. Sifat tercela itu sudah kita fahami semua, ujub, riya, sum'ah dan sebagainya. Semakin kita banyak mengingat Allah, sifat ini semakin bertentangan nantinya, semakin perang di dalam batin kita. Di saat kita ingin mengingat Allah, di saat kita berzikir, disitulah masuk talbis syaitan, talbisnya iblis. Makanya ikuti arahan dan bimbingan mursyid. Jangan melenceng ke kiri, jangan melenceng ke kanan. Pokoknya apa yang sudah menjadi ijtihad mursyid kita amalkan sebaik-baiknya. Karena kalau sedikit pun melenceng dari arahan mursyid tersebut, maka akan membahayakan bagi si murid. Kenapa? Karena mursyid tidak akan bertanggung jawab. Kalau mau empati arahan mursyid, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Jangan pedulikan bahasa kiri, kanan, muka, belakang. Itu bagian dari proses perjalanan seorang yang berjalan menuju kepada Allah. Salik. Orang-orang salik itu ketika kita berjalan, wajar ada batu, ada duri, kadang-kadang ada pohon yang rebah di depan kita, ada badai, ada taupan, ada macam-macam. Jangan pernah peduli dengan hal itu. Terus berjalan, kata Abah, kalau berjalan lurus, jangan toleh kiri, jangan toleh kanan. Jangan membenci ulama sezaman, jangan menyalahkan pengajaran orang lain, berusaha berbuat baik kepada orang yang menyakitimu. Nah, ini banyak hal-hal yang sudah kita fahami, kita pelajari, tinggal kita aplikasikan di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita amalkan sebaik-baiknya apa yang telah diajarkan oleh mursyid kita. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu hati kita sebaik-baik apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena orang-orang yang selalu banyak mengingat Allah, akan Allah berikan lebih daripada para peminta-minta. Nah, mudah-mudahan sedikit ini ada barokah, ada manfaatnya. Apa yang kita lakukan di dalam majlis ini mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga segala hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.